Tarik ses. Semongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita pada hari ini selalu sehat selalu dan siap untuk mengambil pelajaran dari ilmu-ilmu yang telah Allah turunkan melalui nabinya. Kemarin pada bab 1 kita sudah belajar mengenai Al-Asma'ul Husna, As-Sami yang artinya maha mendengar, Al-Khabir maha teliti, As-Sami Al-Alim maha mengetahui, dan Al-Basir maha melihat. Sekarang kita akan masuk kepada bab kedua, yaitu tentang akhlakul karimah, perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Kita masuk dalam perilaku jujur terlebih dahulu. Jujur itu berarti hatinya lurus, tidak berbohong, tidak curang, dan ikhlas. Ini pengertian jujur secara singkat. Kemudian pengertian jujur yang lain yaitu kesesuaian antara isi hati, ucapan, dan perbuatan. Jadi jujur itu definisinya apa yang ada di hati dan ucapan itu sama. Di hati bilang A, ucapan bilang A. Di hati bilang itu benar, ucapan bilang itu benar. Perbuatan pun demikian. Jikalau ada seseorang yang isi hatinya berbeda dengan ucapannya, maka bisa dikatakan orang tersebut bohong. Di hati bilang A, di mulut bilang B. Di hati bilang B, di mulut bilang C. Tidak ada kesamaan, tidak ada kesesuaian antara isi hati dan ucapan. Jadi bisa dikatakan bahwa lawan kata jujur adalah bohong. Nah, bermula dalil perilaku jujur ada dalam surah Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Ini dalil perilaku jujur, bahwa kita yang mengetahui kebenaran harus diutarakan kebenaran tersebut, tidak boleh disembunyikan. Kalau contoh dalam kelas umpamanya izin. Sebagai ketua kelas tentu perpanjangan tangan dari teman-teman kamu yang anggota kelas. Ada anggota kelas kamu yang tidak hadir pada saat itu padahal malas. Kamu sebagai ketua kelas bilang dia itu sedang sakit. Membela teman kamu, itu namanya kamu bohong. Kamu berdosa. Itu tidak boleh. Jadi jangan dicampur antara kebenaran dengan kebatilan, tidak baik. Bahkan sesuatu yang dicampur dengan yang bukan aslinya itu jelek. Contoh air putih. Air putih kalau diminum manusia enak, nyegerin. Bensin kalau diminum motor jalan, bisa dipakai. Tapi kalau setengah dicampur air, setengah lagi dicampur bensin, diminum manusia mabok. Diminum motor mogok. Jadi mencampur adukan kebenaran dan kebatilan itu hasilnya tentu tidak bagus.
Bukan bagus, malah tidak bagus. Jadi ketika ada kebenaran, kemudian kamu tutupi dengan kebatilan, maka sama saja kamu berbuat batil, berbuat salah. Nah, ini dalil perilaku jujur. Jujur banyak bentuknya, seperti jujur lisan. Kita harus menyampaikan sesuatu, ya memang kejadiannya seperti itu. Itu jujur lisan. Kalau memang sakit, izin bilang sakit. Kalau memang izin ingin vaksin, bilang ingin vaksin. Ketika ditanya mana bukti vaksinnya, kamu bisa memberikan pernyataan bukti vaksinnya. Itu namanya kamu jujur. Kalau kamu ditanya, kenapa kamu tidak hadir kemarin? Maaf Pak, saya sakit. Mana bukti sakitnya? Kamu tidak bisa menyatakan bukti sakit kamu, maka kamu berbohong. Jadi sesuatu yang jujur itu harus ada buktinya untuk menguatkan kamu bahwa kamu memang sudah melakukan kejujuran. Kemudian jujur niat dan kemauan. Orang mau sekolah, niatnya apa? Apakah niatnya ingin bertemu seseorang? Atau niatnya ingin pamer sepatu baru, baju baru? Atau ingin belajar? Nah, niatnya harus jujur untuk pergi ke sekolah. Itu contoh-contoh daripada perbuatan jujur. Nah, bagaimana perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Jika di rumah, bisa meminta izin kepada orang tua jika hendak keluar rumah. Kalau mau keluar rumah, izin sama orang tua. Izinnya benar sama teman. Jangan bawa-bawa teman. Kemudian berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Akui kesalahan kita, minta maaf. Kemudian tidak berbohong kepada kedua orang tua. Nah, sikap jujur itu contoh yang ada di rumah. Kemudian contoh di sekolah, nggak nyontek saat ulangan. Kok nilai kamu bagus? Oh Pak, ini saya ngerjain sendiri. Padahal kenyataannya kamu nyontek, kamu bohong. Kemudian berani bertanya sama guru ketika tidak paham. Ini bentuk kejujuran. Dalam hati ini kok Bapak ngejelasin seperti ini, kok bisa kayak gini. Mohon Pak penjelasannya, itu jujur. Kemudian kalau mau keluar kelas izin. Izin Pak ke kamar mandi. Izin Pak buang air. Itu izin. Jangan izin ke kamar mandi, kamu malah ke kantin. Itu namanya bohong. Kemudian yang terakhir tentu tidak boleh berbohong kepada guru. Nggak boleh. Nah itu contoh sikap jujur di sekolah. Kemudian sikap jujur di masyarakat. Ada contohnya seperti tidak mengambil barang milik tetangga. Kemudian selalu menepati janji yang telah dibuat. Itu sama orang, sama teman. Janji ya ketemu jam 6. Oke, jam 6. Kamu harus menepati janji. Kemudian kalau nemu barang di jalan, kasih pemiliknya. Kemudian kalau lagi main sama teman gak boleh curang. Itu bentuk sikap jujur. Nah, ini penerapan perilaku jujur dalam keseharian. Meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan sebagai keburukan. Ya bilang itu benar-benar. Itu salah-salah. Itu bilang. Harus berani jujur. Kemudian tadi mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri itu tentu termasuk sikap jujur. Tidak boleh nyontek. Menasihati teman yang melakukan keburukan. Dinasihati, kamu jangan seperti itu ya. Nggak bagus. Nanti dapat nilai jelek sama guru. Nasihatin pelan-pelan. Nah, kalau diminta bercerita sesuai dengan kejadian yang dialami. Jadi jujur itu ya memang kejadiannya murni. Nggak boleh dicampur bumbu, nggak boleh dikurangin, nggak boleh dilebihin. Itu jujur. Nah, bersegera melakukan kebaikan, kemudian melakukan kebaikan itu
Mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang, ya selalu berbuat baik. Itu jujur. Jangan berbuat baik di hadapan orang saja. Di belakang orang gak ada orang, kamu malah berbuat tidak baik. Tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan. Bilang kesalahan, ya maaf Pak, saya salah. Jangan alasannya klasik. Lupa, nggak tahu, lupa, nggak tahu. Udah begitu. Jangan mencari alasan yang klasik. Memang kalau kesalahannya seperti itu dan alasannya pun masuk akal, dimaafi. Tadi kemudian mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya, sudah menepati janji, kemudian mematuhi peraturan sekolah meskipun tidak yang mengawasi. Nah, ini kalau kamu sekolah dalam keadaan normal. Kemudian mengakui kesalahan yang dilakukan. Ini hikmah dari perilaku jujur. Kejujuran mengantarkan ke surga. Kemudian hidup menjadi tentram dan tenang. Kemudian mendapatkan kepercayaan dari orang lain, punya banyak teman, menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Jadi kalau orang yang hidupnya sering jujur, hatinya tenang, nggak gelisah, tidur enak, makan enak, keluar tentram, sama keluarga adem. Itu kalau orang jujur. Tapi kalau orang sering bohong, takut kebohongannya terbuka, hatinya gelisah, mau tidur, nggak bisa tidur, mau makan, mikirin, nanti kebongkar nggak ya? Itu hikmah daripada perilaku jujur. Nah, selesai membahas tentang perilaku jujur. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom chat di bawah ini. Nah, ada tugas yang harus kalian kerjakan, ada di deskripsi linknya. Silakan nanti dikerjain, kemudian dikumpulkan pada hari Jumat di kertas selembar. Jadi ada tugas nanti, silakan dicek. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.